Kita lanjutkan dialog pagi ini, namun sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu grafis berikut ini. Ini statement dari Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK. Jika mengukur dari rasio dan proporsi jumlah penduduk dengan kasus yang ada, yang sudah ditangani dan dari keberhasilan, kita sebetulnya bisa jauh lebih baik. Ya, di sambungan telepon sudah ada Bapak Johan Budi, Deputi Pencegahan KPK. Selamat pagi, Pak Johan. Halo, selamat pagi. Ya, mungkin kalau kita lihat ini ada data yang sudah dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia, bagaimana indeks persepsi korupsi sudah meningkat 2 poin menjadi mungkin kita berada di posisi 34 di tahun 2014 ini. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang bisa kita interpretasikan? Ya, jadi memang ada perkembangan ya, meskipun tidak secara signifikan ya, kalau melihat, tapi arah dari upaya pemberantasan korupsi, kalau itu salah satu ukurannya adalah CPI tadi, IPK, ada penambahan 2 poin ya, yang diperoleh oleh Indonesia. Ini menggambarkan bahwa ada perbaikan paling tidak dari sisi pelayanan publik ya, karena yang disurvei di dalam kaitan dengan CPI itu lebih banyak yang berkaitan dengan public services gitu. Jadi ada perkembangan mengarah ke yang lebih baik, tetapi memang terlalu lamban ya menurut saya. Kalau kita berkaca pada negara ASEAN misalnya, Malaysia sudah di atas angka 50 ya, apalagi Singapura ya lebih tinggi lagi. Nah, ini yang harusnya memacu untuk lebih baik ke depan dalam kaitan dengan gerakan pemberantasan korupsi. Saya tidak tahu apakah pergantian pemerintahan yang baru ini juga kemudian bisa mendongkrak CPI kita ya, dalam konteks public service itu, pelayanan publik di birokrasi. Saya kira itu. Ini terkait dari pemilihan Jaksa Agung yang baru. Nih, Anda optimis, KPK optimiskah bisa bekerja sama dengan baik? Begitu juga dengan institusi Mahkamah Agung. Kalau apakah KPK bisa bekerja dengan baik dengan partner ya, dalam penegakan hukum, saya kira KPK harus bisa bekerja harus bisa bekerja sama dengan siapapun ya. Nah, dalam konteks kewenangan KPK kan, KPK punya kewenangan untuk melakukan supervisi dan koordinasi terkait dengan penegak hukum yang lain, apakah itu kepolisian ataupun kejaksaan. Bagi kami, siapapun jaksa agungnya, siapapun kapolrinya, yang penting adalah bagaimana mekanisme itu berjalan ya. Yang selama ini saya kira mengarah ke arah yang lebih baik ya. Ketika misalnya dengan kepolisian ya, pasca kasus cicak buaya itu yang kemudian pada titik kombinasi terbawah ya, hubungan Polri dan KPK waktu itu, dan sekarang justru sedang baik-baiknya ya, termasuk dengan Jaksa Agung yang sebelumnya Pak Basud. Itu juga hubungan sangat baik, koordinasi dilakukan. Beberapa perkara yang kita supervisi juga ada yang diambil alih, dan ini tidak ada persoalan yang mengganjal antara hubungan antara Polri, KPK dengan Kejaksaan Agung. Ya. Saya beberapa kali mengikuti acara Korsub ya, koordinasi supervisi dengan kepolisian maupun dengan kejaksaan, dan itu saya kira berjalan dengan baik ya. Nah, kita harapan sebenarnya pada Jaksa Agung yang baru upaya untuk sinergi dalam kaitan dengan penegakan hukum, apakah itu penanganan perkara, apakah itu peningkatan capacity building, itu bisa lebih baik lagi. Karena KPK juga butuh jaksa, KPK juga butuh polisi untuk direkrut jadi pegawai di KPK, baik di penyidikan maupun di penuntutan. Pak Johan, jika tadi Anda katakan lambat ini terkait dari indeks persepsi korupsi dalam penanganan, ini bagaimana? Apa ada hambatan dalam eskalasi penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia? Kalau dikaitkan dengan penanganan kasus, saya kira CPI tidak ke situ ya. Jadi CPI atau IPK itu kan dalam konteks
survei yang dilakukan oleh TI dalam kaitan dengan pelayanan publik di birokrasi gitu. Nah, kalau itu bisa dilihat dari sisi bagaimana perbaikan dari public services itu, pelayanan publik di birokrasi, karena yang diukur, yang disurvei kan soal itu sebenarnya, bukan penanganan perkaranya, meskipun di dalam survei itu juga dinilai nilai-nilai dari anti korupsinya dalam kaitan dengan public services itu. Jadi kalau dari sisi IPK naik 2, itu artinya menurut saya ada perbaikan, mengarah kepada perbaikan, tetapi tidak signifikan, itu masih lamban ya dalam perbaikannya itu. Nah, dalam konteks yang lebih besar, kalau pemberantasan korupsi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kan dinilai cukup tinggi oleh TI dalam kaitan dengan gerakan pemberantasan korupsinya itu. Baik, ini Mas Taufik, mungkin Anda ingin menanggapi terkait dari tadi statement yang dikatakan Pak Johan. Ya, memang tentu kita punya harapan agar poinnya lebih tinggi lagi ya, jangan hanya 2 poin. Tapi saya pikir ya karena ini persepsi, akhirnya kita harus mengakui bahwa secara faktual persepsi publik terhadap prestasi pemberantasan korupsi kita pada poin itu. Oleh karena itulah maka sekali lagi ini menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk tantangan bagi KPK untuk meningkatkan poin tersebut. Dan hasil survei dalam bentuk CPI ini menurut saya dia juga harus ditangkap dengan baik oleh pemerintah dan publik. Ya, pemerintah dalam arti dengan mempelajari survei ini, melihat permasalahan yang ada kemudian melakukan perbaikan. Sementara masyarakat dengan melihat bahwa kita punya kenaikan ya, tapi punya harapan yang lebih tinggi lagi agar poin kenaikannya lebih tinggi. Oleh karena itu harus bersama-sama berbagai pihak, termasuk juga bersama-sama KPK memerangi praktek-praktek korupsi. Kenapa? Karena survei yang dilakukan oleh TII ini kan, TI ini banyak yang terkait dengan pelayanan publik. Ketika pelayanan publik ini berlangsung sementara masyarakat ikut mengawasi juga, ikut melakukan perlawanan juga apabila terdapat praktek-praktek kotor yang terjadi di dalam pelayanan publik itu, maka proses check and balances-nya bisa berjalan. Nah, ini kita harapkan ke depan seiring dengan peningkatan kesadaran publik ini, maka kita pun juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Pak Johan, ini eskalasi survei juga mungkin bisa menjadi acuan untuk perbaikan kinerja. Tanggapan Anda terakhir sebagai closing statement. Ya, saya kira sebagai patokan gitu ya, untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh stakeholder pemberantasan korupsi, ya mungkin bisa saja itu salah satu ukuran. Tapi ingin saya sampaikan bahwa CPI itu bukanlah indikator yang menyebut bahwa negara ini korup gitu ya. Tidak pada ukuran itu menurut saya. Tapi terkait dengan tadi itu bagaimana, karena yang disurvei itu adalah pelayanan publik ya, public services yang dilakukan oleh pemerintahan ya, apakah itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tetapi bagaimanapun juga persepsi itu sudah muncul bahwa IPK atau CPI itu kemudian dikaitkan dengan tingkat korupsi di sebuah negara. Nah, kalau dari sisi itu kita masih tidak beranjak pada posisi mungkin 5 negara terkorup atau ya antara 1 sampai 5 ya di Asia ini, kalau nggak salah posisi Indonesia itu. Bahkan IPK naik 2 aja kita naik dari urutan 137 ya kalau nggak salah, dari 137 menjadi 135 atau 134 ya, urutan posisi Indonesia itu. Intinya menurut saya ada perkembangan ke arah yang lebih baik, tetapi sangat lamban gitu ya. Dan ini membutuhkan komitmen bersama stakeholder, apakah itu eksekutif, legislatif, dan juga tentu yudikatif dengan dukungan dari civil society. Baik. Kalau ini semua komitmen sama, saya kira bisa naik secara drastis. Ya, terima kasih Pak Johan Budi telah bersama Berita 1.
Johan Budi, Deputi Pencegahan KPK. Pak Taufik, ini terakhir untuk Mas Taufik untuk closing statement. Ini bagaimana ke depannya dinamika untuk mungkin bisa memberikan sinergi antara elemen pemerintah juga KPK dan lain-lain agar bisa bekerja dengan baik dan mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan menjadi poinnya lebih tinggi lagi. Ya, pertama menurut saya pemerintahan yang baru ini memiliki satu tantangan yang besar guna memberikan atau mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bisa berjalan dengan penuh integritas, dengan bersih, dengan mengedepankan transparansi dan pelayanan publik yang baik. Kemudian koordinasi di antara para penegak hukum juga harus berjalan kembali lagi dengan semangat yang baru, ya, sehingga pemberantasan korupsi bisa kita tingkatkan. Dan yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah kesadaran masyarakat, ya. Masyarakat harus sadar bahwa kita ini masing-masing ini adalah aktor juga dalam pemberantasan korupsi. Artinya kita bisa ikut serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jangan kemudian kita berdiam diri, kita serahkan saja itu urusan yang KPK. Tidak, itu urusan kita juga. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini juga saya ingin mengajak masyarakat, ayo sama-sama kita bergerak, berkumpul dan bersatu, juga berpikir bagaimana caranya saya bisa berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik, terima kasih telah hadir di Dialog Jurnal pagi kali ini, Mas Taufik. Baik, demikian dialog kita pemirsa, rangkaian informasi lainnya akan hadir setelah jeda.